Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memangku jabatan Amirul Mukminin selama kurang lebih 10 tahun, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Pikiran, kolbu, dan segenap jiwa raganya dikerahkan semata-mata hanya untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar yang diletakkan di bahunya. Dialah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan ahli fikih terbesar di antara semua ahli fikih. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kerajaan Persia yang berdiri selama berabad-abad berhasil ditaklukkannya dan dunia Arab menjadi pusat perhatian dunia dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sebelum Islam, mereka merupakan masyarakat pedalaman yang hidup hanya untuk dirinya. Seperti biasa, pada tahun ke-23 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan ibadah haji dan kembali bersama-sama dengan istri Rasulullah SAW. Selesai melakukan manasik dan bertolak dari Mina di rumahnya yang sangat sederhana, Umar mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, "Allahumma ya Allah, umurku ini sudah bertambah, tulangku sudah rapuh, kekuatanku pun sudah banyak berkurang dan rakyatku tersebar di mana-mana. Maka kembalikanlah aku padamu, tidak dalam keadaan lemah dan bersalah." Doa ini tidak diucapkan orang sebelum mencapai umur 60 tahun, terutama jika dalam keadaan jasmani yang tegap dan kuat. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan bahwa sekembalinya dari ibadah haji, dari khutbah Jumatnya ia teringat kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar berkata, "Saudara-saudara, saya bermimpi melihat seekor ayam jantan mematuk 2 kali yang menurut hemat saya ajal saya sudah dekat. Ya Allah, aku akan menjadi saksi atas para pembesar kota-kota ini. Aku mengirim mereka untuk mengajar orang tentang agama dan sunnah Nabi, untuk berlaku adil terhadap mereka." Juwairiyah bin Qudamah dari Bani Tamim berkata, "Saya menunaikan ibadah haji pada tahun ketika Umar wafat." Sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah, Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Ia menunjuk beberapa orang di masjid agar mengatur syab sebelum sholat. Baru saja ia memulai niat sholat, hendak bertakbir, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Umar radhiyallahu anhu merasakan panas senjata itu di dalam dirinya. Ia menolak kepada jamaah yang lain dan membentangkan tangannya seraya berkata, "Kejarlah anjing itu, dia telah membunuhku." Yang membunuh Umar adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz, budak Al-Mughirah dari Persia. Kedatangannya ke masjid hanya untuk membunuh Umar. Abu Lu'lu'ah menikam jamaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu, Abu Lu'lu'ah melakukan aksi bunuh diri. Ikaman yang mengenai bawah pusar Umar telah memutuskan lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Umar tidak dapat berdiri karena rasa perihnya tikaman itu dan terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf segera menggantikan Umar mengimami sholat. Umar selanjutnya dibawa ke rumahnya. Setelah Umar sadar dari pingsannya, ia menanyakan pada Ibnu Abbas apakah orang-orang telah menunaikan sholat. Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang telah menunaikan sholat. Umar berkata, "Bukan Islam orang yang meninggalkan sholat." Kemudian Umar menanyakan siapa pembunuhnya. Ibnu Abbas berkata bahwa pembunuhnya adalah musuh Allah bernama Abu Lu'lu'ah, budak Mughirah bin Syu'bah. Umar berkata, "Alhamdulillah bahwa saya tidak dibunuh oleh muslim. Tidak mungkin orang Arab akan membunuh saya." Pemuka-pemuka muslim berbicara kepada Umar mengenai apa yang telah menimpa kaum muslimin dan apa yang terjadi jika ajal khalifah yang agung itu telah ditentukan oleh Allah sampai di situ. Disebutkan bahwa Abdullah ibnu Umar menanyakan siapa penggantinya. Umar berkata, "Kalaupun saya menunjuk seorang pengganti, maka yang akan menggantikan saya harus orang yang lebih baik dari saya. Saya juga ditinggalkan oleh orang yang lebih baik dari saya." Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa Umar bertanya, "Siapa yang akan saya tunjuk sebagai pengganti? Sekiranya saja Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Huzaifah masih ada, saya akan serahkan kepada orang itu." Ada sahabat mengusulkan agar Umar menunjuk putranya sebagai penggantinya, namun Umar bin Khattab menolak keluarganya dilibatkan. Pada akhirnya, dibentuklah musyawarah yang terdiri dari 6 tokoh, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas
untuk menentukan siapa pengganti Umar. Umar sangat khawatir mereka akan berselisih setelah ia wafat. Berbagai sumber mengenai hari ditikamnya Umar dan dikebumikannya terdapat perbedaan. Ada menyebutkan bahwa ia ditikam hari Rabu dan dikebumikan hari Kamis malam ketiga Zulhijjah. Sumber lain menyebutkan bahwa penikaman itu terjadi hari Rabu dan ia dikebumikan hari Ahad 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Sumber lain menyebutkan bahwa ia wafat tanggal 8 atau 10 Muharram tahun 24 Hijriah. Zaid bin Sa'id ketika wafatnya Umar menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Zaid bin Sa'id radhiyallahu an berkata, "Saya menangisi Islam. Dengan kematian Umar, umat Islam retak yang sampai hari kiamat tidak akan dapat diperbaiki." Kaum du'afa dan orang-orang miskin sangat sedih atas wafatnya Umar karena bagi mereka Umar adalah ayah dan saudara yang menjadi tempat berlindung mereka. Saat itu Imam Ali bin Abi Thalib melihat jasadnya Umar. Imam Ali berkata, "Semoga Allah dengan segala kemuliaannya melimpahkan rahmat padamu, Abu Hafsah. Tidak ada orang yang lebih saya cintai setelah Nabi Muhammad SAW daripada Anda. Demi Allah, tak ada manusia di muka bumi ini yang lebih kudambakan akan memperoleh rahmat Allah daripada orang yang kini yang sedang terbujur berseumbungkan baju ini." Umar dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Selanjutnya dibawa ke masjid dan disolatkan oleh Su'aib radhiyallahu an. Setelah itu mereka mengusung jenazah itu sampai ke depan pintu rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Saat itu Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Masuklah dengan selamat." Jenazah itu diturunkan ke tempat peraduan terakhir. Kepala Abu Bakar As-Siddiq ditempatkan di bagian bahu Nabi dan kepala Umar radhiyallahu anhu di bagian bahu Abu Bakar As-Siddiq. Yang turun bersama-sama adalah kelima anggota majelis syura yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Semoga Allah senantiasa meridai mereka. Sedangkan Thalhah bin Ubaidillah masih berada di luar kota Madinah sehingga tidak dapat hadir. Selesai menguburkan dan menimbun liang lahat, orang-orang yang berada di dekat tempat itu berkumpul di masjid dengan kesedihan mendalam mencekam kolbu. Banyak orang yang masih teringat pada hari ia ditikam. Mereka bertanya-tanya, apa motivasi Abu Lu'lu'ah sampai melakukan perbuatan sekeji itu? Sebenarnya orang-orang Persia, Yahudi dan Nasrani waktu itu menyimpan dendam besar kepada orang-orang Arab umumnya, lebih-lebih lagi kepada Umar. Setelah kaum muslim mengalahkan Persia dan Romawi, oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu pernah melarang orang-orang asing kafir memasuki Madinah. Demikianlah kisah singkat tentang riwayat Umar bin Khattab dan kisah tentang wafatnya beliau. Semoga kisah yang telah disampaikan ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.